Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ingatlah selalu akan perintah Tuhan dan berbagilah pada sesama. Berdosa lagi, dan dosanya juga sama saja, itu saja. Itulah pengalaman saat mau mengaku dosa ketika kita menyiapkan diri untuk menerima sakramen tobat. Tidak sedikit orang yang bingung mau mengaku dosa apa lagi. Dosanya ya itu saja. Hal yang sama terjadi pada sejarah umat Israel. Pada bacaan pertama hari ini, betapa pilu dan menyedihkan sejarah umat Israel di hadapan Allah. Dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim hari ini bahwa sejak Yosua meninggal dunia, orang Israel meninggalkan Tuhan Allah, menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Tuhan murka, menghukum mereka dengan menyerahkan orang-orang Israel ke musuh mereka. Saat kalah dan dihukum Tuhan Allah, barulah orang-orang Israel ingat pada Tuhan Allah, sehingga mereka berseru kepadanya. Lalu Tuhan Allah mengutus hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Tetapi begitu hakim-hakim itu mati, mereka berlaku jahat lagi dengan menyembah berhala. Begitu seterusnya, mereka berdosa lagi. Mereka baru mengingat lagi Tuhan Allah ketika menderita karena dikalahkan oleh bangsa lain. Saudara-saudariku terkasih, sejarah umat Israel ini sebenarnya menjadi cerminan pengalaman hidup kita. Seringkali kita pun baru teringat Tuhan di saat menderita sakit, mengalami bencana, kesusahan dan sebagainya. Tetapi saat senang dan sehat, kita tidak mempunyai banyak waktu untuk mengingat Tuhan dan berdoa.
Ketika seseorang datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa ia telah menuruti semua perintah Allah, Yesus sebenarnya amat simpati dan salut. Tetapi ketika Yesus menantang dia untuk menjual segala miliknya, lalu hasil penjualannya diberikan kepada orang-orang miskin dan datang untuk mengikuti Yesus, orang itu pergi dengan sedih. Di satu pihak umat Israel suka jatuh dalam dosa, dan di lain pihak ada orang Israel yang bisa hidup memenuhi perintah Allah, yaitu orang yang menemui Yesus itu. Hanya saja ketika ditantang untuk melepaskan harta milik dan mengikatkan diri pada Yesus, orang itu merasa tidak sanggup. Apa artinya? Ternyata menjadi pengikut Kristus tidaklah cukup dengan hanya menjauhkan diri dari dosa, yaitu dengan memenuhi perintah-perintah Tuhan, seperti selalu mengikuti misa pada hari Minggu, tidak mencuri, tidak berdusta, dan tidak melukai hati orang. Menjadi murid Yesus berarti merdeka hati terhadap segala harta milik kita dan terus dekat serta berada bersama Yesus dengan mengikuti perintahnya. Marilah hidup seperti Yesus yang mau menderita dan berkurban demi kebaikan dan keselamatan sesama, sambil mohon untuk dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Itulah kesempurnaan menjadi murid-murid Yesus. Semoga demikian. Amin.